Faslun pada menyatakan segala yang ta'alluq, segala yang ta'alluq. Ta'alluq di sini yang berkaitan. Faslun pada menyatakan segala yang ta'alluq dengan segala rukun haji. Kajian kita pada kali ini apa saja yang berkaitan dengan rukun haji itu. Bermula sunat mandi akan ihram. Bermula sunat mandi akan ihram. Jadi mandi ini merupakan salah satu bagian yang berkaitan dengan rukun haji. Dia bukan rukun haji tetapi dia sangat erat hubungannya. Dan mandi ini, mandi ihram, dilakukan pada saat sebelum seseorang itu memasang niat di mikot-mikot. Kalau kita bayangkan bahwasannya sebelum seorang itu keluar daripada hotelnya, maka dia mengambil mikot. Apakah itu mikotnya di daerah Mekah, Ji'ranah? Apakah itu mikotnya dia di Zulhulaifah atau Bir Ali? Maka di hotel dia dengan sudah memakai kain ihram sebelum berangkat, maka disunatkan untuk mandi. Sunatkan mandi, sunat bersih-bersih, sunat segala sesuatunya, mencukurnya, bulu ketiak, menggunting kuku, memakai minyak wangi, pokoknya bersih-bersih. Mandi layaknya mandi basah, sunat. Kalau dia tidak sempat mandi di hotel, di tempat kediaman yang ditempatinya, maka boleh dia mandi di tempat mengambil niat itu. Kalau waktunya luas atau di tempat itu suci. Makanya mandinya itu di rumah atau di hotel terhindar daripada kotoran-kotoran atau terhindar daripada percikan-percikan, dikhawatirkan kainnya. Karena di tempat di situ tuh tak ada tempat gantungan gitu. Di tempat kamar mandi. Orang mengantri, dikhawatirkan nanti waktu lama. Itu mau ke kamar mandi aja mengantri panjang. Dah. Karena mandi ini mandi ihram, dia sangat erat dan sangat yaitu disunatkan, maka dia itu bagian daripada rukun haji. Tetapi dia adalah bukan rukun haji, tapi dia erat hubungannya. Dah, itu pertama.
Sunat mandi akan ihram. Seperti mandi Jumat lah. Hingga perempuan yang haid dan nifas sekalipun. Nah, walaupun dia itu saat dia berangkat umrah atau haji tiba-tiba datang haid. Datang haid, maka saat itu walaupun dia dalam keadaan haid dan uzur lainnya, tetap disunatkan untuk mandi ihram. Walaupun dia tiba di sana, dia nggak ada ngerjakan apa-apa, cuma ikut aja, nggak pergi ke masjid, nggak apa. Tapi tetap disunatkan bagi mereka perempuan yang sedang uzur. Mengapa? Karena maksud menyucikan badan. Jadi tujuannya itu adalah mensucikan badan. Iyalah. Kalau tidak disucikan badan itu nggak nyaman rasanya. Nggak nyaman rasanya untuk melakukan niat ihram, tawaf, sa'i. Apalagi berkumpul di satu mobil, satu bus itu. Apalagi berkumpul dengan teman-teman jamaah. Rasanya nggak nyaman. Udah pakai kain ihram, kemudian berkeringatan, nggak mandi lagi, angkat tangannya tinggi-tinggi lagi. Akhirnya keluarlah sesuatu yang menyedapkan orang bisa pingsan. Makanya yaitu disucikan badannya supaya enak. Ke masjid kalau udah suci, mandi, enak, nyaman kita ibadah. Orang sebelah kita pun sholat, dia enak, dia ibadah. Kalau nggak mandi, kalau nggak setidak bersih badan lah, kita sendiri pun tak nyaman rasanya. Mau takbir tinggi-tinggi, tercium kita sendiri, tercium orang sebelah. Jadi tujuannya adalah untuk mensucikan badan. Itu kaitan orang yang mandi akan ihram. Tetapi sunnat bagi keduanya berniat akan mandi, bukan wajib, tapi sunnat. Sama seperti sunat mandi Jumat. Jadi sunnat dia. Pahala dapat. Kalau dia enggak berniat, ya enggak dapat pahala, cuma mandi-mandi gitu aja. Mandi seperti biasa. Tapi kalau dia berniat, sengaja aku mandi, yaitu mandi ihram. Mandi ihram karena Allah Ta'ala, maka dia dapat pahala. Kedua-duanya, baik yaitu mandinya orang akan ihram atau mandi orang yang haid itu uzur tadi, cuma mandi saja dia, mandi enggak melakukan ibadah, cuma mandi untuk mensucikan badan saja, maka dia mendapatkan pahala. Dan terutama mentakhirkan akan ihram keduanya hingga suci ia jika dapat. Melambatkan ihram hingga suci jika dapat. Terutama itu tadi. Dan akan kanak-kanak yang tiada mumayyiz, kanak-kanak yang belum mumayyiz, berarti anak-anak yang belum tahu membedakan mana baik mana buruk, bisa makan, bisa dia istinja, belum bisa. Dan kanak-kanak yang tiada mumayyiz, memandikan dia walinya. Ada orang tua punya kelebihan uang, diajak anaknya haji, diajak anaknya itu adalah untuk umrah, umur 3 tahun, 4 tahun. Kemudian anak ini kan nggak tahu apa-apa, ya, rukun-rukun haji, sunat haji pun tak tahu dia. Maka anak-anak yang belum mumayyiz itu yang memandikan adalah orang tuanya, yang meniatkan orang tuanya. Kalau dapat disebutkan. Jadi anak-anak ini yang belum mumayyiz, mereka walinya lah yang memandikan dia.
ketika dia berangkat akan ihram. Dan barang siapa tiada beroleh air, barang siapa tiada beroleh air, maka sunat ia tayamum. Tayamum kalau tidak ada air. Kalau di tempat kita ya biasanya di hotel itu ada air. Ada air terus. Mau air hangat ada. Air panas ada. Air dingin ada, tinggal kita pilih menurut situasi cuaca. Tapi bagi orang-orang yang dalam perjalanan jalan kaki yang jauh perjalanannya, mereka itu hendak mau melakukan ihram, enggak ada air, maka mereka itu adalah dengan tayamum. Demikianlah hukumnya pada segala mandi haji yang lagi akan datang. Lagi akan datang, hukum-hukum mandi itu apa? Nanti ke depan. Lagi akan datang berarti ke depan nanti akan dibahas oleh pengarang kitab hukum-hukum tentang mandi. Mandi apa? Mandi haji. Dan lagi sunat ia mandi tatkala akan masuk ke Mekah. Sunat hukumnya. Ya? Sunat mandi termasuk ke kota Mekah. Masih mungkin di bandara atau di mana begitu masukin kota Mekah di perbatasan, kita sunat untuk mandi. Biasanya ada diberi kesempatan oleh travel itu. Mereka itu untuk diberi kesempatan yang mana berbuat amalan yang kaitannya dengan haji. Kita enggak mungkin begitu kita masuk kota suci, masa tubuh kita tidak suci. Setidaknya mandi adalah yaitu mandi sunat karena masuk daripada kota Mekah. Mulai di Jeddah itu. Di Jeddah kemudian dia mandi, mungkin ada di tempat itu lumayan lama itu. Diberi kesempatan oleh travel itu biasanya mereka itu 1 jam lebih menunggu. Bagi yang tahu lah. Yang tidak tahu ya bengong aja, manfaatkan main duduk santai shopping. Tapi bagi yang tahu, mereka pasti berbuat amalan ini dengan mandi masuk kota Mekah. Jikalau tiada ia ihram sekalipun, walaupun tidak ihram, hanya datang mereka itu dagang, hanya datang mereka itu walaupun tidak ihram, maka sunat untuk mandi ketika masuk kota suci Mekah. Tetapi barang siapa keluar daripada Mekah, maka ihram ia dengan umrah yang hampir sekira-kira pada ghalibnya tiada berubah bau badannya pada jalannya itu. Lagi ada ia mandi karena ihram, maka tiada sunat baginya mandi akan masuk Mekah. Ada penduduk atau jamaah dari luar kota Mekah datang, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura. Mereka berangkat itu dari negeri mereka menuju ke Madinah. Berarti Madinah belum kota Mekah. Maka saat mereka itu mau ke Madinah, mereka akan ihram. Ke Mekah mereka akan ihram. Saat itu mereka sudah mandi di hotel Madinah. Jadi hendak masuk daripada kota Mekah. Maka bila dia sudah mandi ihram, tidak perlu lagi yaitu mandi masuk kota Mekah. Kalau tubuhnya itu belum ada bau. Belum ada daripada sesuatu yang bau pada badannya. Walaupun dia sudah mandi, tapi kalau dia merasa badannya masih wangi, tidak ada bau, sebelum mandi itu dah dia berhias-hias, ya, maka itu dia tidaklah sunat baginya untuk mandi lagi karena masuk kota Mekah, karena dia sudah mandi ihram. Tapi kalau dia masih bau, berkeringat ataupun lain sebagainya,
maka disunatkan dia untuk mandi di perbatasan daripada kota Mekah. Itu perbatasan. Bentar lagi dia akan mandi. Mengapa tidak disunatkan baginya mandi agar masuk? Karena hasillah, makna hasillah di sini karena dia sudah memperoleh suci badannya dengan mandi yang dahulu itu, ya kan? Udah suci dia, karena dia tidak merasa bau badannya. Ya. Misalkan, contoh, bapak berangkat kerja, kemudian kalau mau mandi Jumat, pulang kerja nggak sempat waktu, tak sempat waktu, karena waktu diberikan untuk pulang kerja untuk sholat Jumat sudah diberi waktu, mau mandi tak sempat, nanti pula pasti udah keburuan, belum lagi jalan, belum lagi, pokoknya banyak halangan nanti. Maka untuk sholat Jumat itu kapan dapat mandinya? Maka waktu berangkat kerja itu bisa diniatkan mandi Jumat. Mandi. Sunatnya sebenarnya mandi Jumat itu subuh tuh, subuh. Ya. Jadi apabila dia itu tidak ada kesempatan untuk mandi lagi, maka mandi tadi sudah memperoleh sunatnya, sudah hasil lah. Selama itu badannya masih suci, selama badannya itu tidak ada bau, jadi nanti begitu salat Jumat dia sudah dapat pahala mandi Jumat itu. Tapi kalau dia itu sudah mandi, dia, ya, pekerjaan membuat dia keringat badannya, maka sunat dia untuk mandi lagi, sunat. Walaupun tadi dia sudah mandi dapat pahala itu. Mandi dia, karena khawatir nanti tiba di sana nggak dapat mandi itu. Paling berwudu sajalah. Nah, begitulah. Kalau dia sudah suci, ingin ini tak perlu lagi, maka dia. Nah, ini bagi bapak-bapak yang tidak sempat dia itu mau mandi kan keburu-buru. Nah, mandi pulang kerja jam berapa? Setengah 12. Sampai ke rumah jam 12. Amalan-amalan yang lain tak dapat. Wirid tak dapat, selawat tak dapat, baca Quran tak dapat. Maka mandilah aja sekarang. Mau berangkat kerja, niat sengaja aku mandi daripada mandi sunat pada hari Jumat. Udah mandi dia. Walaupun mandi biasa, niatnya aja dimasukkan. Akhirnya dia mendapatkan pahala. Nah, karena dia sekalian pulang itu kan. Dan demikian lagi sunat mandi bagi barang siapa ihram akan naik haji. Dan demikian lagi sunat mandi bagi barang siapa saja ihram akan naik haji. Orang naik haji pun demikian. Sudah ia mandi ihram. Orang yang naik haji sudah mandi ihram, dia sunat mandi lagi. Orang yang naik haji. Sunat mandi bagi barang siapa ihram akan naik haji, sudah ia mandi ihram. Udah mandi ihram, sunat dia lagi mandi lagi bagi orang yang haji. Dan sunat bagi yang menghendaki masuk tanah haram. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Tanah haram, kota Mekah, Masjidil Haram, itu beda. Masuk kota Mekah sunat mandi, masuk tanah haram sunat mandi. Dan menghendaki masuk ke Ka'bah dan hendak masuk Ka'batullah, karena Ka'bah itu suci, maka kita yaitu sunat untuk mandi sunat untuk mandi karena untuk suci, menghendaki masuk Ka'bah, untuk melihat Ka'bah itu sunat mandi. Makanya Pak, ini aja amalan kita ada banyak ini. Hanya khusus mandi, hanya khusus wudu. Apalagi kalau dapat di sana jangan pernah putus-putus wudu. Apalagi amalan minum air zam-zam. Kalau dapat di sana jangan pernah beli aqua, beli ini muah, namanya muah. Ya, kalau kita aqua, kalau di sana muah, botolnya itu namanya muah. Kalau dapat
tiap hari minumnya air zam-zam aja. Beli botol kosong, cari botol kosong, penuhin itu air zam-zam. Kalau mau pergi kemana ada air zam-zam. Simpan, masukkan ke dalam tas. Kalau dapat tiap beli tas 5, tiap-tiap ini gantungkan ini botol air zam-zam. Jadi air zam-zam berjalan. Supaya enggak haus, kemana-mana minum air zam-zam. Kemana-mana air zam-zam. Mumpung masih di sana, banyak-banyak minum air zam-zam. Jangan merasa gengsi. Masuk ke hotel, makan, udah disediakan oleh orang hotel makan-makan, minum-minum, air zam-zam juga tetap kita minum. Nah, situ amalan itu aja dah banyak. Apalagi mandi, apalagi wudu dan lain sebagainya. Masuk ke Ka'bah disunatkan untuk mandi. Artinya melihat Ka'bah itu. Dan bagi yang menghendaki masuk negeri Madinah, sunat juga. Bagi orang yang masuk ke Madinah, sunat untuk mandi. Dan demikian lagi sunat mandi tatkala berhenti di Arafah. Sunat wukuf di Arafah, sunat mandi. Maka terafdal ia mandi kemudian daripada gelincir matahari. Itu yang afdal. Baik mandi ihram, baik mandi masuk kota Mekah, masuk ke tanah haram, masuk ke Madinah, mandi di Arafah, sunat mandi yang terafdal waktu tergelincir matahari. Itu yang mandi. Jumat pun begitu. Mandinya itu waktu itu yang afdalnya. Dan lagi sunat mandi tatkala berhenti pada tempat yang bernama Muzdalifah. Jadi berdekatan itu panjang luasnya di Muzdalifah, masuk orang berangkat haji dan umrah, sunat lagi mandi. Ini diterangkan Pak. Jadi amalan haji ini kumpulkan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan haji itu apa saja. Ini mandi. Mandi ini. Jadi catatan kita tuh udah ada. Kalau dapat berurutan catatan kita sesuai dengan kitab. Jadi kita sudah terarah bila ada ilmunya. Kalau bagus dihafal bagus gitu. Jadi enggak perlu lagi bertanya-tanya amalan apa lagi tidak. Kita tahu sendiri. Dan Masy'aril Haram. Bukan Masjidil Haram ya. Masy'aril Haram. Masjid yang ada di Muzdalifah. Itu biasanya ketika khutbah di Arafah, semua itu mereka mendengarkan di Masy'aril Haram, masjid. Masjid ini dibuka setahun sekali aja. Dibuka setahun sekali waktu jamaah haji wukuf di Arafah. Maka ketika masuk masjid Masy'aril Haram, sunat untuk mandi. Kubahnya putih itu sudah saya jelaskan, sudah saya kasih tahu gambarnya yang mana Masy'aril Haram. Kapan itu? Pada ketika kembali ke Mina. Saat kembali ke Mina, sunat itu mandi di Masy'aril Haram itu. Apalagi amalan mandinya, masuk waktu mandi itu daripada tengah malam. Tengah malam. Hingga datang kemudian daripada fajar, di antaranya itu sunat untuk mandi. Mulai jam 12 sampai fajar, maka pilih waktu untuk mandi di tengah malam itu. Sampai ke fajar. Dan lagi sunat mandi akan melempar batu, jumrah, ula, wusta, dan aqabah. Itu sunat. Jadi enggak sembarangan itu cuma lempar-lempar batu saja, tetapi dia mandi, sunat. Kalau tidak sempat dia mandi di hotelnya, di rumahnya, maka mandi di tempat di sana. Ada kamar mandinya, ada bawa anduk. Kapan itu melempar jumrah? Pada tiap-tiap hari daripada ayyamu tasyrik. Pada tiap hari ayyamu tasyrik. Karena tempat itu perhimpunan segala
manusia. Itu kumpul seluruh manusia. Dan terabdal ada mandinya itu kemudian daripada gelincir matahari. Abdalnya. Tetapi tidak sunat mandi pada melontar batu akan tempat yang bernama Aqabah pada hari raya. Tidak. Aqabah itu tugu yang besar. Itu tidak sunat mandi. Ula, wusta, itu yang sunat. Aqabah yang besar tubuhnya, itu tidak disunatkan untuk mandi. Ya, sikit lagi. Dan demikian lagi tidak sunat mandi karena bermalam di Muzdalifah. Tidak. Tatkala naik haji tidak sunat untuk mandi. Dan demikian lagi tidak sunat mandi akan tawaf kudum atau tawaf ifadah atau halak mencukur rambut. Mengapa? Karena kafalah mandinya yang di awal itu sudah cukup. Jadi itu yang tidak sunat. Ya, itulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi, yang berkaitan dengan haji dan mandi. Ya, maka intinya bila disebutkan di dalam kitab perkara ini mandi, maka sebaiknya kita amalkan. Karena untuk menyempurnakan ibadah-ibadah haji seseorang itu tadi, menyempurnakan dengan mandi. Dan kita pun nyaman badan apabila kita yaitu sudah suci badan, tidak bau, berkeringat tidak. Itu sebaiknya kita mengambil pahala ini. Dan nanti insya-Allah akan dibahas ke depan oleh musannif tentang perkara ini. Sampai habis ini, kayaknya nih bab haji ini sampai habis. Yang terakhir baru bab tentang akikah atau bab kurban. Bab berburu insya-Allah. Itu aja pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian pengajian kita. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.